Halo semuanya dan selamat datang di Abeng Channel. Di video kali ini saya mau bahas oli Pertamina Enduromatic V, oli terbaru dari Pertamina. Jadi si oli ini tuh baru dikenalkan pada akhir 2020 dan baru dipasarkan di awal 2021. Nah, jadi udah lumayan lama ada yang meminta saya untuk membahas oli ini, dan saya baru dapat oli ini tuh 2 minggu yang lalu dan udah saya pakai ke 3 motor yang berbeda. Jadi kemarin saya nggak beli oli ini tuh satu, tapi langsung 3, dan langsung saya pakai ke 3 motor yang berbeda supaya saya bisa ngasih tahu ke teman-teman yang mau pakai oli ini gimana sih rasanya si oli ini di motor yang berbeda-beda, nggak satu motor doang. Oke, kita pertama-tama bahas dulu dari kemasan. Jadi kemasan dari Pertamina, oli Pertamina jadi sekarang kayak gini semua. Jadi mau Fastron, mau Enduro, mau Prima XP gitu kan. Jadi kayak gini semua. Ya mungkin biar nggak dibeda-bedain, karena kebanyakan oli juga sekarang kemasannya sama semua, cuman beda warna doang. Jadi ya nggak masalah sih, selera aja. Dari harga, nah saya kemarin tuh dapat oli ini dengan harga 50.000 pas di tempat langganan saya di bengkel. Jadi kalau kalian mau beli, pastikan kalian kenal baik dengan yang punya bengkel, atau kalian beli langsung di SPBU terdekat ya. Mungkin udah tersedia di SPBU, tapi nggak tahu juga. Kalau di tempat saya sih udah tersedia di Jawa Barat teman-teman, tapi kalau di tempat kalian saya nggak tahu. Nah ini buktinya asli. Jadi si cincin pengaman sama yang di botol tuh sama nomornya. Ini sama. Terus sesudah saya pakai 2 minggu pun, pas saya cek langsung ke dipsticknya, ternyata masih kuning teman-teman. Jadi saya pastikan ini oli asli, karena mungkin gimana ya? Karena mungkin tempat langganan saya itu nggak pernah beli barang yang KW racing team gitu. Oke, untuk yang ketiga dari spek. Dari spek itu di sini speknya 10W40 api servis SN Japso MB. Oke, teman-teman, jadi 10W40 itu lumayan kental ya teman-teman, karena nggak semua motor tuh spek olinya kayak gini. Kebanyakan motor zaman sekarang apalagi Honda kan pasti 5W30 teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda atau teman-teman punya motor Honda, pasti sudah nggak asing lagi dengan oli yang sayanya 10W30. Tapi kalau untuk Yamaha sih, setahu saya yang punya NMAX teman saya suka pakai oli 10W40. Nah, untuk di motor Yamaha NMAX dan PCX 150 saya udah coba kemarin. Untuk di NMAX itu pakai oli Enduromatic V ini, putaran bawahnya tuh enak, tengah juga lumayan, atasnya tuh enak banget teman-teman, lebih menggigit dari Yamaha Sport. Jadi saya bisa bilang oli ini tuh cocok untuk Yamaha NMAX. Dan dari segi getarannya pun teman saya bilang getarannya lebih minim daripada oli Yamaha. Jadi untuk pengguna NMAX ataupun Aerox ataupun Lexi, kalau Lexi saya nggak tahu karena cc-nya 125, bisa dibilang oli ini tuh cocok banget untuk kedua motor atau ketiga motor yang saya bilang tadi. Tapi untuk Honda PCX 150 tahun 2020 punya teman saya kemarin. Jadi teman saya itu bilang kalau misalkan putaran bawahnya itu payah, jadi nggak, gimana ya, sedikit berat. Terus tengahnya juga nggak enak-enak amat, tapi top speednya dapat teman-teman. Jadi di Honda itu mungkin tarikan bawah sampai menengah ke tengahnya itu nggak terlalu enak kayak oli bawaannya, yaitu MPX atau SPX 2. Nah, terus untuk getaran dari motor Honda PCX 150, getarannya itu sangat minim dan lumayan jauh daripada oli MPX maupun SPX 2. Oke, terus yang terakhir dari suara mesin dari kedua motor tersebut yang saya udah tadi bilang, dari PCX sampai NMAX itu suara mesinnya itu sangat lembut sekali, karena mungkin api servisnya udah SN. Jadi apa ya namanya, oli ini tuh oli keluaran terbaru sekali, jadi
oli ini tuh keluar tahun 2020 akhir. Jadi oli ini tuh didesain untuk motor keluaran terbaru sekali. Nah, karena oli ini tuh diperuntukkan untuk motor-motor keluaran zaman sekarang yang cc-nya gede-gede, dimulai dari 150, bakal ada sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari teman-teman, apakah oli ini bisa dipakai untuk motor yang cc-nya kecil. Maksud saya motor matic yang cc-nya kecil seperti Mio, Beat, Scoopy gitu kan. Jadi saya udah coba sendiri di motor saya, Honda Scoopy Fi tahun 2015, dan rasanya pakai oli ini itu jujur aja nggak enak. Jadi saya nggak tahu kenapa oli ini tuh kalau untuk Scoopy saya nggak enak banget, dari akselerasi, dari putaran tengah maupun top speed bener-bener berat sekali. Padahal saya kadang suka pakai oli enduro racing untuk Honda Scoopy saya, dan apabila saya pakai oli enduro racing malah lebih enak dari putaran tengah ke top speednya teman-teman. Memang untuk akselerasi pakai enduro racing pun serasa berat, tapi itu hanya memerlukan jangka waktu 2 minggu. Sisanya itu normal lagi, mau top speed, mau akselerasi, mau putaran tengah. Tapi di oli ini saya udah merasakannya selama kurang lebih 2 minggu, tepatnya itu 20 hari untuk sampai sekarang. Pas saya bandingkan dengan oli enduro racing, jujur aja oli ini tuh nggak cocok banget untuk motor saya ya. Jadi motor saya tuh kayak berat sekali pakai oli Enduromatic V ini. Padahal si speknya itu tinggi banget, tapi karena nggak cocok ya udah saya nggak bakal pakai oli ini lagi untuk motor saya. Jadi benar-benar oli ini tuh direkomendasikan untuk motor matic yang ber-cc lumayan besar ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya bisa nggak sih oli ini dipakai ke motor Mio, ke motor Beat gitu kan, jawabannya bisa, tapi mungkin untuk motor matic Honda yang cc-nya kecil akan mengalami masalah seperti saya teman-teman. Jadi motornya itu bakal berat. Nah, tadi kan udah saya jelaskan kalau oli ini tuh di motor saya dari akselerasi, putaran tengah sampai top speed tuh nggak enak sekali. Dan untuk getaran, ketika saya pakai oli Enduromatic V ini di motor saya, jujur aja si getarannya itu sangat halus, dan suara mesinnya pun benar-benar lebih lembut dari enduro racing yang sayanya sama 10W40, tapi itu Jaso MA2 teman-teman, bukan Jaso MB, dan api servisnya pun masih SL. Jadi untuk akselerasi, putaran tengah, dan top speed emang si oli ini tuh nggak cocok untuk Honda Scoopy Fi ataupun Beat Fi tahun 2015. Jadi tapi untuk nyaman-nyamanan sih, kalau kalian nggak suka ngejar akselerasi, top speed gitu kan, oli ini tuh enak-enak aja teman-teman. Malah si suara mesinnya itu sangat halus. Terus kalau untuk Mio sih saya rasa bakal enak ya teman-teman, karena Mio itu kalau nggak salah saya oli standarnya tuh 20W40. Jadi ini tuh masih bisa karena ini tuh lebih encer dari Yamaha Matic teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak coba oli ini di motor Yamaha Mio, karena kemarin saya belinya 3, jadi saya nggak coba teman-teman. Tapi saya rasa kalau untuk Mio masih bisa dan bakal enak juga teman-teman, karena nggak beda jauh kekentalannya dengan oli bawaan motornya itu. Jadi nggak beda jauh dengan Yamaha Matic teman-teman. Malah setahu saya si spek dari Yamaha Matic itu, jadi speknya tuh jadul banget. Kalau nggak salah tuh api servisnya itu SJ, kalau nggak salah. Tahu SJ, tahu SG, itu jauh banget sama ini. Api servisnya udah SN. Terus sisanya juga dia 20W40. Itu kental banget untuk ukuran oli matic teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya matic Mio yang mau standar kayak mau borap harian kayak mau korek harian kayak, saya rasa bakal cocok untuk pakai oli Enduromatic V ini teman-teman. Nah,
Untuk yang keempat, keunggulan dari oli ini, kita langsung lihat aja di website resmi dari Pertamina ya teman-teman, biar saya nggak salah ngomong lagi, biar nggak ada yang bilang wah ini tuh gini-gini, wah ini gini-gini, wah gini-gini. Jadi kalian kalau punya pendapat sendiri bisa langsung komplain ke Pertaminanya langsung, jangan ke saya, karena saya nggak ngomong masalah keunggulan oli, tapi emang ini dari website resmi Pertaminanya. Oke, ini dia. Oke, untuk yang terakhir dari fisik olinya. Nah, ini kita buka. Ini ada sisa karena ini tuh kemarin saya pakai 0,8 liter untuk Honda Scoopy Fi saya. Jadi masih ada sisa dan kita bisa lihat fisik dari oli ini. Oke. Nah, ini fisik olinya. Loh, kenapa kok kuning? Kan enduro warnanya hijau atau biru ya. Kok ini kuning sih? Jujur aja saya nggak ngerti ini warnanya kok gini, tapi saya beli 3 tuh warnanya kayak gini semua teman-teman. Jadi nggak ada yang warnanya hijau, warnanya biru gitu kan kayak enduro series lainnya. Jadi warna tuh emang kayak gini teman-teman. Mungkin untuk enduro Matic V itu sedikit dibedakan untuk warnanya ya teman-teman. Untuk aromanya pun di sini nggak ada aroma seperti permen karet layaknya enduro series lainnya. Jadi warnanya tuh udah kuning, aromanya pun kayak oli-oli standar lainnya. Jadi nggak ada yang spesial untuk fisiknya teman-teman. Dan untuk kesimpulan, oli ini tuh oli yang cocok untuk motor Matic ber-cc besar, terutama Yamaha NMAX, Yamaha Aerox. Dan untuk Lexi saya nggak bisa ngomong karena mungkin saya belum coba ke motornya teman-teman. Tapi kalau Aerox saya yakin cocok karena satu mesin atau satu spek sama NMAX. Dan untuk Honda PCX 150 dan Vario 150 bisa dibilang ini tuh kurang cocok karena tarikan bawahnya sampai putaran tengah itu sedikit lambat, tapi top speednya dapat teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih aja. Dan untuk motor Matic cc kecil seperti Honda Beat, Honda Scoopy, Vario 125 gitu kan, si oli ini tuh bakal terasa berat kayaknya teman-teman, sama kayak di motor saya kejadiannya. Jadi mau akselerasi, mau putaran tengah, mau top speed, jadi kurang gitu. Lebih baik kalian pakai oli enduro Matic yang biasa aja, yang dulu. Tapi kalau untuk Yamaha Mio, saya rasa oli ini bakal cocok karena si oli ini tuh kekentalannya lebih encer dari oli Yamaha bawaan Yamaha yang sayanya tuh 20W40. Dan si speknya, si api servisnya pun udah tinggi, jadi mungkin penguapan olinya pun nggak bakal terlalu banyak teman-teman kalau kalian pakai oli ini di Yamaha Mio. Mau harian, mau korek harian, mau bore up gitu kan, asal kalian teratur mengganti olinya. Dan untuk getaran, saya udah bilang tadi, untuk getaran mau di motor Yamaha, mau di Honda itu enak banget. Terus untuk suara mesin sama, ini oli halus banget, oli mesin ini. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan apabila teman-teman mau saya bahas sesuatu, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya buatkan videonya. Dan video kali ini saya tutup sampai di sini dulu, dan terima kasih sudah menonton.